Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas mengenai beberapa saham yang hari ini naik ya, khususnya sektor properti, yaitu saham SMRA, CTRA, Pewon, BSDE, Asri, dan APLN. Ini saham-saham properti yang tiba-tiba naik dan tiba-tiba ada money flow in. Kita akan cek secara bandermologi dan teknikalnya akan bagaimana ke depannya. Kemudian saya juga mau bahas LPPF, SCMA, PBRX karena itu adalah saham-saham non siklik ya. Kalau di sini kan sektor activity Bapak Ibu bisa lihat non sikliknya ikut naik dan juga propertinya juga ikut naik ya. Kalau finance juga ikutan naik tapi sudah terlalu tinggi. Saya mau bahasnya yang tidak terlalu naik tinggi dulu, non cyclic. Dan saat saya cek di sini market summary, kemudian ini di EDX non cyclic, dan saya buat ini yang bukan pinky dan yang liquid. Didapatkan saham LPPF, SCMA, film juga oke, tapi saya nggak bahas dulu dan lain-lain. Saya mau bahas LPPF, SCMA, dan juga yang terakhir PBRX, karena PBRX ini walaupun money flow in-nya juga kecil-kecil, tapi ada pergerakan yang menarik dari RF-nya, dari broker RF ya. Nanti saya bahas ke depannya. Dan yang terakhir saya mau bahas dua saham request dari teman viewers, yaitu ada IMJS dan TPIA, tapi kita bahas singkat aja. Oke, sebelum lanjut saya beri disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada dengan Bapak Ibu masing-masing. Karena saham yang saya bahas ada banyak, ini ada 11 ya, 5, 6 ya, ada 11. Jadi maklumin kalau misalnya bicaranya buru-buru, karena di sini saya mau bahas cepat aja. Yang pertama adalah bahas SMRA. Untuk SMRA, broker summary hari ini harusnya menarik ya. Oke, ini menarik sekali. Akumulasi paling besar oleh bandar lokal BB, ada OD, ada AZ. Ini sepertinya institusi yang mengakumulasi ya. Jadi menurut saya ini menarik sekali. Buyer ada 17, seller ada 49, berarti ada akumulasi serius dari bandar SMRA. Kemudian kalau saya cek money flow-nya, ini money flow in besar ya, tiba-tiba kemudian institusinya keluar tapi diambilnya oleh foreign. Oke, jadi yang akumulasi ini dianggap foreign bagi algoritma dari Neo BDM ini. Jadi menurut saya ini menarik. Yang penting retailnya jualan ya. Kalau retail jualan dan barangnya diambil bandar, sudah pasti ada kepentingan di saham ini, dan bisa jadi saham ini akan lanjut naik ke atas. Kalau secara teknikal tentu ini menarik juga ya, karena ini sudah break dari area resistennya. Oke. Sebentar, ini saya tarik garis dulu. Ini bisa menjadi area resisten dan sekarang sudah menjadi area support karena sudah di break. Kemudian sebelumnya ini adalah area supportnya juga ya, dan ini membentuk pola mini double bottom dan berhasil break dengan volume besar ditambah dengan akumulasi, berarti breaknya ini sudah valid. Kita tunggu pullbacknya dan kita bisa cuan besar lagi di sini. Untuk resistennya sebentar, saya mau tarik garis ulang dulu. Di sini sebenarnya bisa menjadi area resisten terdekat di harga antara 630 sampai dengan harga 640. Tapi kayak terlalu dekat. Kemudian kalau misalnya saya gunakan Fibonacci retracement dari lowest double bottom sampai dengan neckline-nya, 200%-nya ada di harga sini. Jadi ini kita bisa anggap sebagai area resisten selanjutnya. Dan di sini juga bisa menjadi area resisten selanjutnya di harga 640 karena ini adalah Fibonacci 161,8% dari double bottom-nya. Jadi untuk trading plan-nya saya sarankan tunggu di area bawah dulu, cicil-cicil. Kalau Bapak Ibu FOMO bisa HK dikit dulu, tapi kalau misalnya besok turun Bapak Ibu bisa cicil lebih banyak lagi. Cut loss kita main cepat dulu di sini. Dan TP yang pertama di sini, TP selanjutnya mungkin bisa sampai di harga sini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau hold lama, kemungkinan kalau misalnya turun-turun ke bawah masih menarik ya sebenarnya. Karena akumulasi dari bandarnya juga sangat besar, kemungkinan ada potensi turun-turun dulu sehingga bandar akan akumulasi lebih banyak lagi di bawah. Dan mungkin untuk window dressing ya, ini saham ini kemungkinan saat window dressing akan diangkat naik. Jadi harus dipantau terus, nih saham sangat menarik sekali. Cicil beli di harga 605 sampai dengan harga 595, cut loss jika close di bawah dari 585 deh. 585 aja. Kalau close di bawah dari 585 bisa cut loss dulu, kita main aman. TP yang terdekat di 635 sampai dengan TP selanjutnya di harga 655. Oke, seperti itu. SMRA masih cukup oke untuk dipantau, masih sangat menarik. Kemudian CTRA. Aduh. Sebentar, salah pencet. CTRA. Ini broker summary hari ini
tanggal 24 masih cukup oke. Ada LG beli sangat banyak, KZ juga beli banyak, ZP dan CS. Penjualnya ada PD, AZ, IF, dan di bawahnya ada retail. Jadi menarik sekali, diakumulasi oleh institusi, dijual oleh retail. Buyer ada 19, seller ada 40, berarti ini ada akumulasi serius dari bandarnya. Kemudian kalau saya cek dari money flow ini, money flow-nya terus in ya. Walaupun kemarin-kemarin saat turun tidak ada distribusi masif, harusnya kita bisa beli di area bawah sini nih, tapi terlewat oleh saya karena masih banyak sentimen buruk dari properti seperti suku bunga yang naik dan bisa menjadi sentimen sangat negatif bagi sektor properti. Tapi bandar berkata lain, mereka malah terus akumulasi dan tidak ada distribusi masif. Jadi emang harga diatur oleh bandar. Kalau sejak dari Juli tanggal 18 ini akumulasi sangat besar ya. Jadi saya anggap AVG-nya mungkin ada di tengah-tengah sini di harga 900-an. Kemudian saat turun tidak ada distribusi masif, malah ada akumulasi lagi sekarang. Jadi menurut saya masih cukup menarik untuk dipantau ya. Kalau saya tarik ke 18 Juli deh. Saya iseng tarik panjang ke belakang. 18 Juli 2022 akumulasi paling besar oleh NI, BK, ZP, BB, KZ. AVG mereka ada di 970, 950 sampai dengan harga 1000. Ini harga-harga dekat sekarang. Penjualnya ada RX, JP, dan banyak retail juga pada jualan. Jadi menurut saya ini masih menarik sekali. Dan kebetulan sekali ini mantul di area support sini ya. Pernah saya buat juga di sini. Ini cukup valid berarti area supportnya. Kemudian mantul walaupun disentuh sedikit saja. Dan kalau Bapak Ibu mau beli, mungkin saya kurang sarankan ya untuk beli di harga sekarang karena harga sekarang sudah naik ketinggian. Kita tunggu area pullback-nya dulu, mungkin di sini bisa menjadi area yang cukup menarik untuk dipantau. Di harga 980 sampai dengan harga 965. Target selanjutnya mungkin bisa sampai ke harga sini, harga 1050-an. Di sini bisa menjadi area resisten yang terdekatnya. Kalau harga sekarang cukup berbahaya, atau mungkin di sini bisa menjadi area support terdekatnya kalau Bapak Ibu sudah FOMO ingin beli saham CTRA. Cicil pertama di sini di harga antara 1000 sampai dengan harga 990, cicilan terakhir di harga 980 sampai dengan harga 965. Cut loss jika close di bawah dari 955 dulu. Jadi usahakan punya trading plan seperti ini. Cut loss jika close di bawah dari 955, AVG ada di 980-an deh. Tapi yang pertama adalah di sini harga 1040 ya, kita main aman. Target selanjutnya mungkin bisa sampai di high sebelumnya di harga 1080. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat secara jangka panjang, ini mentok dari area garis ini ya. Ini kan high-nya disentuh, high disentuh, high di sini disentuh, dan ada potensi high nanti disentuh juga dan akan koreksi. Jadi kalau sudah sampai dekat-dekat nyentuh area garis ini nih, harus hati-hati ya. Bisa jual dulu setengah. Kalau Bapak Ibu masih berani, hold aja, kali aja bisa breakout dan lanjut naik lebih tinggi lagi. Karena kalau misalnya breakout, ini ada potensi membentuk pola dari descending triangle ya. Ini supportnya kalau misalnya break, harusnya sangat tinggi sekali untuk CTRA. Dan semoga saham CTRA akan naik tinggi di tahun depan. Seperti ini bentuknya. Dan kalau misalnya break, dari segitiga ini akan koreksi dan lanjut lagi naik tinggi ke atas seperti itu ya. Salah pencet. Oke, seperti itu ya. CTRA masih ada potensi naik ke atas, jadi kita tunggu sabar dulu aja, kita main di support, jangan fokus terhadap rewardnya karena takutnya kalau Bapak Ibu fokus terhadap reward nanti Bapak Ibu all in di sini tapi ternyata Bapak Ibu cut loss bisa minus sangat besar, bisa minus sekitar 6%-an, sangat besar ya kalau dari all in. Jadi harus hati-hati, lebih baik sabar aja, tunggu di area supportnya. Oke, seperti itu, CTRA masih sangat menarik sekali. Kemudian lanjut ke saham Pewon. Saham Pewon, oke. Broker summary sebentar, ini back to today dulu. Broker summary hari ini cukup oke. Ini ada akumulasi dari PD, OD, CC. Seperti ini broker-broker dari institusi. Dan ini retail-retailnya keluar, jadi menurut saya cukup oke. Kalau saya cek dari money flow-nya, Pewon ini terus ada akumulasi ya. Dalam 3 hari terakhir, bahkan saat kenaikan 3 hari ini, sebelumnya ada distribusi, makanya harganya terus turun. Dan saat sideways ini distribusinya sudah tidak kuat lagi dan malah mulai ada akumulasi lagi. Kalau saya tarik ke 22 November, sejak pertama kali akumulasi paling besar oleh CC, PD, OD ya. Nilainya juga sangat lumayan besar. Penjualnya banyak retail-retail yang cukup kompak dan AVG bandar ada di harga 460 sampai dengan harga 470-an, saya anggap sih itu. Harga sekarang ya, bisa dibilang harga yang di neckline double bottom ini, jadi menurut saya ini sangat menarik kalau misalnya besok koreksi sampai ke area neckline sini.
Jadi bisa spekulasi nih, mungkin di area sini Bapak Ibu bisa beli di harga 460 sampai dengan 464. Ini hapus dulu karena ini gagal ya. Ini hapus, kemudian sebelumnya saya kira ini bakal breakout jauh, tapi ternyata false breakout lagi seperti di April 2022. Dan ini false breakdown ya, semoga, karena mungkin turunnya hanya sementara aja, lanjut lagi naik ke atas. Untuk trading plan-nya mungkin saya akan gunakan cara seperti ini. Jangan lupa HK dulu, kita HK di sini dulu. Kalau Bapak Ibu FOMO, kita gunakan uang sangat kecil dulu HK, kemudian kalau turun ke bawah sini kita gunakan uang lebih besar lagi. Bentar, saya cek chart 1 jam dulu. Saya mau tarik ke support terkuatnya. Oke, support terkuatnya saya anggap sampai di harga 455 ya. 455. Oke. Ini back to chart daily. Oke, cut loss jika close di bawah dari 450 deh. Kita main aman. Usahakan AVG ada di tengah-tengah sini ya, di 460-an. TP yang pertama tentu ada di sini. Ini bisa dianggap sebagai resisten ya. Di harga antara 480 sampai dengan harga 490. Kemudian TP yang selanjutnya mungkin P1 bisa sampai ke harga sini, di high sini ya. Di harga berapa nih? 505 sampai dengan harga 510, tapi saya anggap di 500 aja deh, kita main aman karena ini juga angka psikologis ya. Harga 500. TP terdekatnya kayaknya di sini aja deh, kita main aman ya. Sebentar, saya tarik garis dulu. Fibonacci ke sini, targetnya ke 200% di harga sini, dan juga 161,8% di harga 482. Sebentar. Oke deh, kita main aman aja ya. Kita main aman karena ini saham pergerakannya masih belum jelas, akumulasi juga masih belum banyak. Target pertama adalah di 480, target selanjutnya di harga 500. Usahakan AVG ada di harga 460 deh kalau bisa ya. Kalau misalnya dikasih bawah, kita bisa beli besar. Cut loss jika close di bawah dari 450. Seperti itu aja, P1 masih sangat menarik untuk dipantau karena masih ada potensi ini. Masih menarik. Profitnya antara 5-8% dengan resiko hanya sebesar 2,17%. Lanjut ke saham BSD, saham properti juga yang menurut saya cukup oke dipantau karena masih ada akumulasi dari bandar kalau tidak salah. Untuk broker summary hari ini ada, oke ini malah kurang ya, malah ada distribusi ternyata. Kalau dari money flow malah ada money flow in besar dari asing, dan BSD ini paling recommended kalau menurut NeoBDM menggunakan foreign flow analysis. Jadi kita fokus terhadap pergerakan asingnya aja. Ditambah lagi asing menguasai lumayan banyak ya, 38,2% dari total barang yang beredar, tapi tetap paling banyak adalah institusi. Tapi tidak apa-apa, kita fokus ke asingnya dulu. Kalau asingnya beli berarti kita harus pantau. Dan secara teknikal pun ini masih menarik. Bapak Ibu bisa lihat di, sebentar ini hapus dulu karena ini gagal membentuk pola ya, malah false breakout. Di sini sangat menarik sekali, ada potensi membentuk mini double bottom kalau bisa dilihat. Walaupun ini agak kurang valid sebenarnya, tapi cukup oke lah untuk dipantau. Break dengan volume besar ditambah dengan akumulasi dari asing, ada potensi pullback dulu dan kita bisa cuan sampai ke target selanjutnya. Ini adalah resisten terdekatnya dulu, harga 995 sampai dengan harga 1005. Area pullbacknya bisa menjadi area cicil yang menarik untuk dibeli, yaitu di harga antara 940 sampai dengan harga 930. Cut loss jika close di bawah dari 920 ya. TP yang terdekat tentu di sini 995. Oke, masih menarik dengan potensi profit 6,4% dengan potensi resiko hanya sekitar 1,6%, masih cukup oke untuk dipantau BSD. Dan RSI, stok RSI-nya sudah mulai mengarah ke atas, jadi menurut saya masih ada potensi kedepannya akan lanjut naik, walaupun mungkin akan pelan-pelan dulu atau mungkin lanjut lagi naik tinggi seperti di bulan September awal. Oke, lanjut ke saham ASRI, saham properti juga. Kalau broker summary hari ini menarik, ini ada pembelian dari KK, YU, ZP, penjualnya ada GR, retail juga ikutan jualan, buyer ada 12, seller ada 40. Ini akumulasi sangat serius dari bandarnya. Terlebih lagi bandar KK ini karena pembeliannya paling besar dibandingkan pembelian yang broker lain. Kemudian kalau saya cek dari money flow-nya, ASRI terus akumulasi ya. Wow, ini sangat menarik sekali.
sejak kapan nih? Sejak Agustus, sejak Juli akhir ini terus akumulasi, kemudian saat turun-turun tidak ada distribusi malah terus akumulasi. Sepertinya memang ada kepentingan nih, ada kepentingan bandar di saham ASRI. Kalau saya tarik ke pertama kali inflow tuh dari 29 Juli. Sebentar ya, saya tarik dulu ke 29 Juli, kita cek dulu siapa yang mau akumulasi. Paling besar oleh ZP, YU, BR, KZ. ZP, kalau misalnya Cirita Effendi call saham ASRI sepertinya menarik nih, sepertinya ada kepentingan dari bandar ZP. Penjualnya banyak retail, oke, menarik sekali. AVG di 177, 180, harga sekarang 179. Oke, ini harga sekarang ya, menurut saya masih sangat menarik dan menurut saya potensinya sangat kecil kalau misalnya bandar akan jualan besar di harga sekarang karena mereka bisa cut loss. Kalau misalnya jual harga sekarang maka mereka akan cut loss karena harga turun ke bawah lagi. Paling retail bakal ambil di harga-harga bawah. Oke, seperti itu untuk ASRI. Sebentar, saya mau cek teknikalnya ya. Untuk teknikalnya tentu ini masih menarik. Ada potensi break double bottom karena sekarang ada di area resisten. Tadi sudah break tapi langsung koreksi lagi. Kalau misalnya besok-besok sudah sampai di area sini cukup menarik ya. Dan khusus ASRI saya akan bikin 2 area karena menurut saya masih ada kepentingan bandar. Jadi kalau misalnya turun ke bawah sini masih menarik sebenarnya. Cicil pertama di sini, cicil kedua di sini. Usahakan AVG ada di area sini. Cut loss jika close di bawah dari sini deh. Di bawah dari sini cut loss ya. Di bawah 164 deh, kita main aman. Tapi yang pertama mungkin di sini, karena di sini bisa menjadi area resistennya. Di sini ya, harga 186 sampai dengan harga 188. TP pertama, TP selanjutnya mungkin bisa lebih tinggi lagi sampai kita ke belakang. Oke, di sini bisa tetap menjadi resisten ya, harga 197. Jadi terdekat ke 197 dulu atau ke 196 deh. 195 deh di sini ya. Higher body candle-nya 195, 197 bisa menjadi area resisten terdekat. Dan mungkin masih bisa lanjut kalau misalnya bandarnya masih terus akumulasi. Mungkin bisa sampai ke sini lagi, harga 204. Tuh, error apa lagi nih? Oke, masih menarik ya. Untuk ASRI masih cukup oke dengan potensial profit 8 sampai dengan 18% dengan potensi resiko atau loss sekitar 4,6% masih cukup oke untuk dipantau. Ditambah lagi ada akumulasi terus dari bandarnya. Oke, lanjut ke saham APLN. Kayaknya APLN yang paling kurang menarik deh dibandingkan saham-saham properti lain. Untuk broker summary-nya hari ini kurang oke. Ini ada distribusi dari EP, BQ, pembelinya banyak retail jadi kurang menarik. Dan harganya juga sudah mulai melemah ya, walaupun naik terus tapi sudah mulai lemah. Seperti gambar ini. Saya lupa nama polanya tapi ini adalah pola pelemahan nih. Kalau misalnya breakdown akan turun dalam. Seperti itu. Kalau saya cek dari money flow-nya, money flow juga kurang oke. Ini money flow out ya dalam 3 hari terakhir. Jadi saya kurang oke untuk melihat saham ini. Saya lebih sarankan saham properti yang lain saja seperti SMRA, CTRA, BSDE dan ASRI tadi. Kalau Bapak Ibu masih mau beli mungkin spekulasi aja di sini. Ini adalah area supportnya di harga antara 155 sampai dengan 150. Kemudian saya anggap ini sebagai high-nya ya, 177. Ini low-nya di sini. Kebetulan 61,8% ya di sini. Semoga aja mantul di sini nih. Nanti lanjut lagi naik ke atas. Jadi ini bisa spekulasi dulu di 155, 150, cut loss jika 147. TP yang pertama yang terdekat dulu di sini 163. TP selanjutnya tentu ada di harga 100% dari Fibonacci di sini 176 dan mungkin kalau misalnya bandar masih terus akumulasi lanjut ke 127,2%-nya atau di sini aja deh 190 ya. Masih cukup oke untuk APLN tapi saya sarankan tunggu di area bawah dan saya lebih sarankan lagi sebenarnya kalau tunggu di area bawah sini nih. 38,2% dari Fibonacci level sejak ini break of structure. Tunggu di area bawah ya, main sabar aja. Nanti kalau sudah sampai di harga 138 sampai dengan 133 bisa cicil beli, cut loss jika close di 131, TP terdekat tentu jauh nih. Pertama di 150 mungkin bisa sampai 176 dan mungkin bisa sampai 192. Saya buat TP pertamanya dulu. Jadi kehapus. Di sini. Oke, masih menarik ya untuk APLN dengan 2 trading plan. Yang pertama trading plan ini kita main agresif di 61,8% dan trading plan kedua ini kita main lebih sabar di 38,2%.
Oke, seperti itu. APLN masih cukup oke, tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Lanjut ke saham yang pertama, saham IDX non cyclic ya. IDX cyclic deh. IDX cyclic dan tidak pinky dan liquid, yaitu saham LPPF. Untuk saham LPPF, broker summary hari ini sangat oke sekali. Ini akumulasi sangat besar ya oleh YU. Sebenarnya ada something yang ingin dilakukan oleh ban dari YU. Kemudian saya cek lagi money flow-nya. Money flow-nya juga oke nih, ada money flow in dari asing. Oke, cukup oke ya. Dan sebelumnya saya pernah bahas LPPF sangat menarik di tanggal ini nih, tanggal 7 Oktober ya LPPF. Nah, sini sebentar saya buka sebentar ya. LPPF di sini saat kenaikan di tanggal 7 November saya katakan menarik sekali untuk beli di harga sini nih. 4.200 sampai dengan di harga 4.060. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 4.000 ya, tapi ternyata tidak close di bawah 4.000, malah mantul lagi ke atas, jadi belum CL harusnya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu sudah beli di area sana, harusnya sudah cuan sangat besar ini, sudah mencapai TP1, dan kalau masih hold hampir mencapai TP2, tapi kayaknya nggak nyampe deh. Ini koreksi-koreksi dulu. Jadi happy cuan untuk Bapak Ibu yang sudah beli LPPF di area bawah sini, sesuai instruksi. Kalau untuk sekarang bagaimana? Kayaknya menarik ya, ini sudah break dari downtrendnya juga, break of structure juga, tapi ini belum break of structure yang ini. Jadi mungkin sebentar, kita buat trading plan baru deh. Ini adalah area supportnya, ini area supportnya harus ke logaritmik. Oke, logaritmik oke deh. Ini bisa menjadi oke. Oke deh, di sini menjadi support terdekatnya dulu untuk LPPF. Dan untuk LPPF saya lebih suka trading plan-nya mungkin seperti ini ya. Pembeli, salah. Cicil pertama di sini di harga antara 4630 sampai dengan harga 4530. Cicilan terakhir adalah di harga 4400 sampai dengan harga 4330. Cut loss jika close di bawah dari sini, di bawah dari 4220 cut loss dulu, kita main aman. Jadi usahakan AVG agak bawah ya, biar resikonya lebih kecil. TP yang pertama tentu di sini dulu, di high-nya lagi, dan TP selanjutnya mungkin bisa sampai di harga atasnya. Sebentar. Kalau misalnya ini break, kalau saya tarik ke sini, oke, ini menarik ya. Kebetulan sekali di harga 38,2% Fibonacci level, dan ini adalah harga yang pertama kali break. Dan ini adalah neckline-nya juga. Kemungkinan ini bisa menjadi area support terkuatnya bagi LPPF. TP yang pertama di sini 4.900-an, dan TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke harga 127,2% dari Fibonacci yang kebetulan adalah area resisten dari sini. Harga 5.390. Oke, sini ya, harga 5.380 lah. Oke, masih menarik LPPF, tapi saya sarankan tunggu di area bawah saja. Bisa dapat potensial profit sekitar 12 sampai dengan 21% dengan resiko hanya sekitar 4,4%. Masih sangat menarik ya untuk LPPF dipantau. Lanjut ke saham yang selanjutnya adalah saham SCMA nomor kedua. SCMA juga saya pernah bahas ya sebelumnya di video mana ya? Saham menarik mingguan kalau tidak salah. Oke, tidak ada, lupa. Oke, di tanggal-tanggal sini nih, tanggal 5 Oktober, 6 Oktober. 5 Oktober, 6 Oktober, 1 bulan lalu lebih ya. Hampir 2 bulan lalu. Ini SMA nih. Saya pernah bahas, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, saya buka deh. Ini area beli ya. Waktu itu saya bikin area beli dibuat dua area. Yang pertama di 210.206, kemudian di harga 200 dan juga harga 194. Dan di sini masih oke ya. Harga 20 berapa nih? 210.206 dapat, tapi harga bawahnya nggak dapat nih. Jadi tidak apa-apa. Yang penting sudah dapat di cicilan pertama dan sudah cuan harusnya Bapak Ibu kalau misalnya beli di area bawah sini. Sudah cuan sangat besar sekali dan menyentuh area resisten di harga 260 dan sekarang sudah koreksi. Dan saat koreksi ini kita bisa cari titik entry yang terbarunya. Untuk broker summary hari ini kita bahas dari broker summary dulu ya. Broker summary hari ini cukup oke, akumulasi oleh YU, PD, CC ya. Bayar ada 23, seller 33, berarti ada akumulasi walaupun tidak terlalu serius, jadi tapi cukup oke untuk dipantau. Kemudian kalau dicek secara money flow,
Money flow-nya juga cukup oke, ini terus masuk ya walaupun pelan-pelan, jadi menurut saya masih cukup oke untuk dipantau. Kalau kenaikan pertama kali ini sejak 5 Oktober ya, 5 Oktober ke belakang. Paling besar oleh RX, AK, DP, KZ, CSU. Oke, ini broker-broker bandar besar ya. Kalau misalnya mereka mengakumulasi, biasanya harga sahamnya akan lanjut naik tinggi ke atas, dan ini terbukti terus naik ke atas. Dan AVG mereka ada di harga 240, 249, 235. Oke, saya anggap di harga 235, 250 ya. Oke, ini harga yang dekat sekarang ya, kebetulan sekali. Oke, menarik sekali nih. Berarti ini bisa menjadi area support yang kuatnya juga bagi SCMA. Di sini juga bisa menjadi area support terkuatnya lagi. Dan kebetulan tadi sudah mantul ya. Kebetulan sekali. Ini adalah area resistennya. Sebentar. Area selanjutnya mungkin bisa sampai di sini, SCMA. Harga 280. Melihat dari pergerakan bandar asing ini, sepertinya ada kemungkinan ke 290 ya. Tapi untuk titik entry-nya saya lebih suka tunggu di 244 sampai dengan harga 240, kemudian cicil terakhir di harga 234 sampai dengan harga 228, dan cut loss jika close di bawah dari 222 dulu deh. Usahakan AVG di sini kalau misalnya benar turun ke bawah, cut loss di 224 dulu deh, kita main aman ya. TP yang pertama di sini dulu, di high sebelumnya, atau di 252 ya. Oh jangan deh, di sini aja. Di sini di 264 kita bisa TP, kemudian TP selanjutnya tentu di harga 290. Oke, masih menarik. SCMA ada potensial profit sekitar 11 sampai dengan 22,9% dengan resiko hanya sekitar 5% kalau tunggu di area cicil beli ini ya. Dan ingat, harus disiplin, jangan langsung all in di harga sekarang karena masih sangat berbahaya. Bapak Ibu bisa loss sekitar 10-11% modal kalau misalnya all in di harga sekarang, sangat berbahaya ya. Lanjut ke saham PBRX. Ini adalah saham yang menurut saya cukup menarik karena masih ada kepentingan dari bandar RF today. Nih, kalau Bapak Ibu bisa lihat PBRX ya, PBRX. Tapi ini saham yang tentu sangat berbahaya. Ini akumulasi paling besar sejak 16 November sampai dengan harga sekarang terus diakumulasi. Dan kalau saya tarik dari 16 November sampai ke sebelum distribusi ya, di tanggal 18 November berarti. 16 November sampai dengan 18 November akumulasi paling besar oleh RF. Ini broker bandar yang suka mengakumulasi saham-saham third-liner dan suka diangkat tinggi seperti saham Cars contohnya. Dan sekarang di saham PBRX. Kemudian penjualnya banyak retail, ini menarik sekali ya. Buyer ada 19, 49 seller, berarti ada akumulasi serius di AVG 137. Kemudian saat harganya turun-turun, ini kan tanggal berapa nih, 16 November, naik 3 hari diakumulasi. Kemudian mereka ada jualan di tanggal 21 November, dan kita cek di tanggal 21 November siapa yang menjual. Dan tidak ada RF ya, RF malah terus akumulasi pelan-pelan. Ini penjualnya malah TP, seperti ada tukeran barang. Jadi menurut saya ini menarik. Dan cek lagi di tanggal 22 November sampai dengan harga, maksudnya saya sampai tanggal sekarang 24 November, RF masih terus akumulasi lagi. Jadi menurut saya ini masih ada kepentingan. Kayaknya bandar RF masih mau lanjut mengangkat saham ini lebih tinggi lagi ke atas. Dan harga sekarang kebetulan ada di area supportnya ya, kalau menarik garis dari last high ke last low nya di harga 38,2%. Dan kalau saya gunakan chart 1 jam, sepertinya saya akan buat area yang baru untuk menjadi area support. Dan kebetulan ini adalah area support terkuatnya, bisa jadi ada di harga sini. Hapus dulu biar gampang. Ini buat di sini. Ini bisa menjadi area support terbarunya. Kemudian area resistennya sekarang ada di harga sini dulu, 144. Dan saya sarankan untuk Bapak Ibu yang scalping saja beli saham ini. Kalau Bapak Ibu yang mau main aman seperti saya, yang konservatif, yang maunya swing trading jangka menengah karena kesibukan pekerjaan, saya sangat tidak sarankan beli saham PBRX karena takutnya tiba-tiba ada anjlok ke bawah. Bisa ARB beruntun karena RF ini biasanya suka ada kepentingan di saham third liner tapi jangka panjang, seperti contohnya saham Cars. Di sini Bapak Ibu bisa lihat nih contohnya ya, ini sebagai salah satu contoh pergerakan RF. Naik terus, kemudian distribusi terus, tapi di sini RF tidak jualan banyak, malah RF terus akumulasi. Nah, takutnya PBRX seperti itu juga. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nyangkut, kita tunggu lagi aja kalau misalnya turun.
kita tunggu di area support terbarunya aja. Jadi untuk saat ini kita gunakan trading plan main cepat dulu aja. Spekulasi di sana, cut loss jika close di bawah sini, kita main aman dulu. TP yang pertama adalah di harga sebentar, cut lossnya sini aja deh, kita main aman ya. Area beli kedua di sini. Area beli pertama adalah di harga sini. Area cicil pertama, spekulasi pertama di 136 134, cicilan terakhir adalah di harga sini 130 sama dengan harga 132, cut loss jika close di bawah dari 128. Diusahakan AVG ada di tengah-tengah sini. TP yang pertama yang paling aman di sini dulu. 142, TP selanjutnya mungkin untuk PBRX bisa sampai ke harga sini lagi. Yang sekalian ada gap kecil ya di sini ya. 151. Oke, masih menarik. PBRX bisa dapat sekitar potensial profit antara 6-12% dengan resiko sekitar 3,7%, masih cukup oke untuk dipantau ya untuk saham PBRX karena masih ada kepentingan oleh broker RF. Lanjut ke saham request dari teman viewers, yaitu saham IMJS. Oke, ini video sudah cukup lama ya, 30 menit. Kita percepat. Untuk broker summary hari ini, sebentar cek ke 24 November. Broker summary hari ini malah ada distribusi jadi kurang bagus. Dan harganya juga sudah naik tinggi, sudah menyentuh area 127,2% ya. Sebentar. Oke, kemudian wick atasnya panjang, tekanan jual juga sangat tinggi ditambah dengan distribusi yang cukup besar dari bandar. Jadi menurut saya untuk besok-besok IMJS koreksi-koreksi dulu deh biar bagus. Kita tunggu di area bawah sini ya. Jadi area sini sudah fix menjadi area resisten bagi IMJS. Dan supportnya menurut saya paling kuat ya. Di sini support spekulasi dulu karena ini bottoming sebelumnya, tapi menurut saya support terkuatnya tentu ada di sini 50% dari Fibonacci. Kalau saya tarik ulang sebentar, kalau saya tarik ulang ke sini, oke, kebetulan ini adalah area 38,2% ya. Sepertinya ini lebih valid ya, tapi jangan terlena, jangan langsung all in di sini, lebih baik cicil dua kali. Pertama di harga antara 300 sampai dengan harga 294, cicilan terakhir adalah di harga sini. Karena IMJS ini sering mantul di area break dari downtrendnya. Di sini contohnya, di sini juga bisa menjadi contoh selanjutnya. Jadi kita bagi dua area beli, pertama di 300 sampai 294, selanjutnya di harga 284 sampai dengan harga 278, cut loss jika close di bawah dari 273 atau 272. TP yang pertama tentu ada di sini dulu, kita main aman di 61,8% di harga 316. TP selanjutnya mungkin di 78,6%, kemudian ini juga bisa menjadi area resisten di harga 330. Dan TP selanjutnya menurut saya dan mungkin ada potensi IMJS akan naik sampai ke high sebelumnya di harga 340-an lagi. Dan mungkin bisa sampai ke 127,2%, dan kebetulan ini adalah area high dari tanggal 22 Juli dan juga 30 Juni. Jadi kita buat 3 TP ya sampai sini. Oke, seperti itu IMJS masih sangat-sangat menarik menurut saya, tapi tunggu di area bawah. Bentar, saya belum cek money flow-nya. Oke, money flow juga masih in terus ya, dan hari ini jualan dan ada distribusi. Ini pertanda koreksi-koreksi dulu ke depannya. Jadi saya sarankan sabar dulu aja, tunggu di area bawah ya, jangan asal haka. Oke, seperti itu. IMJS masih sangat menarik, Bapak Ibu bisa terserah gunakan trading plan yang mana aja. Yang penting nanti kalau misalnya terpaksa cut loss, Bapak Ibu tidak merusak psikologinya. Dan terakhir saya mau bahas saham request dari teman viewers, yaitu saham TPIA. Ini saham yang sebenarnya volumenya kurang bagus ya. Ini banyak tukeran barang dari bandar. Bapak Ibu bisa lihat nih, volumenya agak sisir ya. Seperti ada crossing terus dari bandarnya. Kita cek di money flow. Money flow, oke, ini oke, terlihat ya. Di sini ada pingnya sangat besar sekali. Ini ada tukeran barang terus dari bandar-bandar zombie dan institusi dan juga dari asing. Retail hanya main kecil di sini. Jadi menurut saya untuk retail hindari aja saham seperti ini, biarkan aja bandar mau ngatur pergerakannya seperti apa. Kita nggak usah ikut-ikutan. Tapi kalau misalnya mau ikutan, kita harus gunakan trading, maksud saya analisa teknikal. Kalau misalnya menggunakan analisa bandarmologi, agak kurang tepat ya di saham pinky seperti ini. Untuk resisten terdekat tentu di sini. Support terdekatnya tentu ada di sini juga. Dan kalau saya tarik garis dari sini tiap bottomingnya, ini adalah menjadi area supportnya, dan ini bisa menjadi area supportnya juga di harga sini. Jadi kalau misalnya besok-besok koreksi sampai di harga 2200 sampai dengan harga
2260 sampai dengan harga 2240 sepertinya menarik sekali ya untuk dibeli. Untuk TPIA sampai sini deh. Jadi kita bagi menjadi dua area beli. Pertama di harga, oke sini dulu deh, jangan terlalu pelit. Di harga 2320 sampai dengan harga 2290 bisa menjadi area beli untuk TPIA. Dan selanjutnya kalau misalnya ternyata masih turun, kita tinggal beli lagi di harga 2270 sampai dengan harga 2245. Sebentar. Ini kan oke, ini kok ada stock split. Pantas. Oke, harga sini ya. Udah sampai bottoming ini deh. Yang penting udah tahu kan area-area sini. Kita buat trend plan seperti ini. Cut loss jika close di bawah dari 2220 deh. Kalau close di bawah sana bisa cut loss dulu, kita main aman. TP yang pertama tentu di sini 2380. TP selanjutnya untuk TPIA sepertinya masih ada potensi lanjut naik ke atas karena tiap mantul dari area bawah sini selalu naik tinggi. Pertama ke sini dulu, kita main aman 2470. TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke harga sini deh. Kita jangan jauh-jauh, 2520. Sini dan sampai sini. Oke, seperti itu. TPIA masih sangat menarik, tapi jangan gunakan uang besar karena kita tidak mau mengganggu pergerakan dari tukeran barangnya bandar-bandar ya. Tinggal beli aja di area support dengan uang kecil aja. Seperti itu, TPIA masih sangat menarik, tapi kita tunggu di area support. Oke, sudah 11 saham saya bahas dan ini videonya sudah cukup lama ya. Sorry kalau misalnya pembahasannya terlalu terburu-buru karena dikejar waktu. Semoga hasil sharing saya dapat bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan like dan juga komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.